Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat, KG 3.4 Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas gagasan pokok, kita ketahui bahwa gagasan pokok itu diperoleh dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, tahukah kalian apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dari paragraf. Jadi kalimat utama itu kalimat yang menjadi inti dari bacaan itu. Yang diceritakan dari bacaan tersebut apa intinya. Dan letaknya bisa ada di awal ataupun di akhir paragraf. Bahkan terkadang ada bacaan yang kalimat utamanya ada di antara awal dan akhir paragraf. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu jenis-jenis paragraf tersebut. Tetapi sebelumnya kalian perlu ketahui bahwa ciri-ciri dari kalimat utama itu biasanya berupa kalimat yang lebih umum dibandingkan kalimat yang lain. Jadi kalimatnya itu umum. Biasanya juga berupa kesimpulan dari paragraf itu. Dan apabila kalimat yang lain dihilangkan, maka kalimat utama tetap dapat berdiri sendiri dan memiliki arti. Itu merupakan ciri-ciri kalimat utama. Jadi, merupakan inti dari bahasan dalam paragraf, kemudian bisa di akhir dan di awal paragraf, kemudian dapat berdiri sendiri walaupun tidak ada kalimat penjelasnya. Itu merupakan ciri dari kalimat utama. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Di sini ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada kalimat utamanya di awal paragraf atau disebut paragraf deduktif. Yang kedua, ketika kalimat utama ada di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Dan yang ketiga ada paragraf campuran, di mana kalimat utamanya ada di awal dan akhir paragraf. Nah, sekarang mari kita bahas bersama satu persatu. Yang pertama ada paragraf deduktif. Kalian perhatikan di layar, yaitu paragraf yang apabila kalimat utamanya ada di awal paragraf dan memiliki bentuk penjelasan dari umum ke khusus. Dalam artian membahas sesuatu yang umum pada awal kalimatnya terlebih dahulu, baru kemudian disambung dengan kalimat penjelasannya. Jadi intinya paragraf deduktif itu paragraf yang apabila kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu pada kalimat pertama. Dan biasanya paragraf tersebut berupa penjelasan dari umum ke khusus, yaitu pertama kesimpulan baru dijelaskan. Jadi kalimat utamanya ada di atas, itu pertama diceritakan intinya tentang apa, baru kemudian diberikan kalimat-kalimat penjelasannya.
Itu merupakan paragraf deduktif dari umum ke khusus. Nah, sekarang contohnya dapat kalian lihat pada kutipan paragraf yang ada di layar. Di sini terdapat kutipan paragraf dan setelah kalian baca, ternyata bacaan itu diawali dengan penjelasan umum tentang fenomena macet yang sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Kalian perhatikan tulisan yang diberi tanda kotakan merah. Itu merupakan inti bahasan dari paragraf tersebut dan merupakan kalimat utama dari paragraf itu. Karena kata-kata atau kalimat setelahnya itu semuanya berisi tentang penjelasan dari penyebab kemacetan tersebut. Di situ di kalimat kedua dan terakhir dan seterusnya sampai terakhir itu dijelaskan bahwa fenomena macet itu disebabkan karena jumlah kendaraan yang meningkat, jalan yang kurang, dan kurangnya kedisiplinan warga dalam berkendara. Itu merupakan kalimat-kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada di awal paragraf. Nah, inilah yang disebut sebagai paragraf deduktif, yaitu dari penjelasan umum tentang fenomena macet yang biasa terjadi di kota besar yang diikuti dengan penjelasan khusus tentang sebab-sebab timbulnya kemacetan itu. Inilah yang disebut paragraf deduktif, di mana kalimat utamanya ada di awal. Paham ya sampai di sini? Kemudian paragraf yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu paragraf yang apabila kalimat utamanya ada di akhir paragraf dan memiliki bentuk penjelasan dari khusus ke umum. Jadi ini kebalikan dari paragraf deduktif. Kalau induktif itu dari khusus ke umum. Dari penjelasan-penjelasan baru ke kesimpulan. Dan pada paragraf induktif, biasanya kesimpulan inilah yang menjadi kalimat utamanya. Ya, jadi kesimpulan ini yang menjadi kalimat utamanya. Dan ciri khas dari paragraf induktif biasanya terdapat kalimat penghubung. Misalnya, jadi, maka, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu ciri dari kalimat utama di akhir atau ciri dari paragraf induktif. Pada intinya, paragraf induktif apabila penjelasan khusus ke umum, yaitu dari dijelaskan dulu sebab-sebabnya, tentang ceritanya itu tentang apa, baru kemudian kesimpulannya di akhir. Nah, kesimpulan inilah yang menjadi kalimat utamanya. Ini ciri paragraf induktif. Nah, sekarang contohnya dapat kalian lihat di layar. Di sini terdapat kutipan teks yang bercerita tentang penjelasan-penjelasan terlebih dahulu, baru kemudian disimpulkan pada akhir paragraf, atau dapat dikatakan dari kalimat khusus ke umum. Kalian perhatikan teks bacaannya. Di sini terlihat pada awal paragraf diceritakan tentang hal-hal yang terjadi setelah banjir, mulai dari anak-anak yang dievakuasi ke pelayanan masjid darurat, munculnya berbagai penyakit, dan lain sebagainya. Ini tentang penjelasan-penjelasan terlebih dahulu. Dijelaskan alasannya, dijelaskan terjadinya, kejadiannya dijelaskan terlebih dahulu satu persatu. Baru kemudian pada akhir bacaan
Di situ terdapat kesimpulan dari paragraf itu. Nah, kesimpulan inilah yang menjadi kalimat utama dari paragraf. Selain itu, terdapat kalimat penghubung, yaitu berupa dapat dikatakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ini termasuk paragraf induktif. Dengan kalimat utama ada di akhir paragraf. Ya berbunyi, dapat dikatakan banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan anak korban banjir, ditandai dengan kotakan hijau. Ini merupakan paragraf induktif, yang mana kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih jelasnya, perbedaan antara ketiga jenis paragraf ini bisa kalian lihat di layar. Di situ terdapat grafik perbedaan antara ketiga paragraf. Kalian perhatikan, pada paragraf induktif itu diawali dengan kalimat utama terlebih dahulu, kemudian disertai dengan kalimat penjelas. Jadi kalau induktif, utama dulu baru penjelas. Kebalikannya, kalau pada paragraf induktif diawali dengan beberapa kalimat penjelas terlebih dahulu, baru kemudian ditarik kesimpulannya sebagai kalimat utama di akhir paragraf. Jadi kalau deduktif itu kalimat utama baru kalimat penjelas, kalau pada induktif itu kalimat penjelas terlebih dahulu baru kalimat kesimpulan atau kalimat utama. Adapun pada paragraf campuran, yaitu terdiri dari kalimat utama, kemudian kalimat penjelas, dan diakhiri kalimat utama lagi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian untuk tugas hari ini dapat kalian lihat di layar. Kalian buka buku paket tema 1 halaman 51. Di situ terdapat teks bacaan yang berjudul Tari Kipas Pakarena. Kalian tentukan gagasan pokok dan pendukung dari ketiga paragraf yang ada di bacaan tersebut. Kalian cari gagasan pokok dan pendukung masing-masing paragrafnya. Di situ ada 3 paragraf. Kalian cari gagasan pokok dan pendukungnya satu-satu. Kemudian kalian tuliskan hasil jawaban kalian dalam bentuk tabel seperti yang ada di layar. Ingat, gagasan pokok dirumuskan dari kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung dirumuskan dari kalimat penjelas. Kemudian, gagasan pokok hanya ada 1 dalam setiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung bisa lebih dari 1 dalam setiap paragraf. Kalian kerjakan soal yang ada di buku paket tema 1 halaman 51 tersebut. Kemudian, masukkan dalam bentuk tabel seperti yang ada di layar ya. Nah, kemudian tugas yang kedua, di sini ada 5 soal. Ada 5 soal tentang bacaan. Kalian baca satu persatu, kemudian jawablah soal-soal yang ada di dalamnya. Nomor 1, di situ kalian disuruh menentukan gagasan pokok dan jenis paragrafnya. Nomor 2, 3 dan 4 juga sama, disuruh menentukan gagasan pokok dan juga jenis paragrafnya apa. Sedangkan nomor 5, kalian disuruh menuliskan langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, jadi kalian coba ingat kembali. Baik,
Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.